Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali bersama dengan kami di dalam program Brownies Obrolan Bisnis UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke, seperti biasa di program Brownies di setiap Kamis ya, Ya, Jan, setiap Kamis manis. Kamis manis. Hari ini izin TRG Mbak R digantikan sama Mbak Rin. Kita berdua hari ini. Iya, betul ya. Kita duo collab hari ini. Betul, hari ini kita bersama dengan narasumber yang baru lagi pastinya. Seperti biasa Seperti ya. biasa Tentu kita bersilih menghadirkan ganti. UMKM. Namun Jan, hari ini ada yang berbeda. Apa tuh? Ada yang berbeda. Karena seperti biasa di Brownies itu UMKM didampingi konsultan. Ya, konsultan dari Pulut biasanya. Ya. Hari ini didampingi dengan siapakah itu? Nanti kita bahas. Dan sebelum kita sapa, kita sampaikan dulu bahwa program Brownies mengudara di Radio Serta Balong ya, bisa Anda dengarkan juga. Betul. Ya, dan juga ada di live streaming Facebook Radio Serta Balong dan juga ada di TV Tabalong. Jadi silahkan yang ingin menonton di arah mana saja, Ya, nonton di TV monggo silakan, ya. yang sambil nonton di handphone juga silakan, yang sambil santai di radio juga silakan. Spesial hari ini tema kita Mbak Rina, peningkatan daya saing UMKM obat dan makanan di wilayah penyangga IKN bersama dengan owner Wadai Kue atau CEO Cookies Talipuk kalau nggak salah ya. Langsung kita sapa. Selamat pagi Bu. Bu, siapa Bu namanya Bu? Eni, Ibu Ibu Eni Eni. Maslaha, ya. Oke, selamat datang Ibu di program Brownies. Dan satu lagi, kembar hari ini bajunya Jan. Janjian, kita yang nggak janjian ya, tiba-tiba narasum kita yang nyesal janjian. sekali ini. Pak Kepala Bepom. Selamat pagi Pak Bapak. Taufik. Bertemu lagi kita Pak. Iya, Mbak. Sepertinya kita dalam 1 tahun ini sering sekali bertemu ya. Iya, betul. Tidak bosan-bosan Sama ya. frekuensinya ya. Ya, betul, satu frekuensi, satu lingkaran. Ya, oke, baiklah kalau begitu. Kita langsung saja Jan mungkin ke Ibu dulu ya dulu. Pak, izinnya Pak ya, terkait karena ini Brownies, Pak, jadi obrolan bisnis, kita bicara bisnis manja dulu dari Ibu. Siap. Nah, boleh ya. Bersama dengan Ibu Eni sebagai Ekot. owner dari Wadai Kue, Bu. Wadai Kue betul. Wadaiku. Wadaiku. Bahasa jadul, Jan. Oke, Baru Wadaiku. lahir, mohon maaf ya. Saya teman-teman. kebetulan baru lahir, Iya, Ibu. baru lahir. Wadaiku. Gitu Oke, ya bersama nyebutnya dengan ya. owner Wadaiku. Mungkin bisa diceritakan Bu, mungkin sudah terpampang rapi di sini produknya, kira-kira Ibu Eni hari ini bawa apa? Terima kasih sebelumnya produk kami Cookies Talipuk. Cookies Talipuk itu dari tepung teratai yang biasanya disebut orang di Hulu Sungai Utara Talipuk ya. Talipuk. Yang makanan lokalnya kan khas cincin itu. Iya. Nah, ya kami memproduksi ini awalnya kami berpikir melihat di Hulu Sungai itu kok belum ada yang produk ini untuk oleh-oleh gitu lah, yang kering gitu kan, semuanya kue basah gitu kan. Nah kalau kita mau pergi kemana-mana, mau bawa kan kalau kue basah itu agak susah ya. Jadi kami mencoba Inovasi, Bu, ya, ya? inovasi membuat kering. Ternyata ini banyak yang disukai oleh terutama anak muda gitu kan. Itu tahun 2018. 2018 ya, lumayan sudah lama gitu kan. Dan itu juga di samping itu juga kami waktu itu juga jalan-jalan di rawa di Hulu Sungai kan, banyak tanaman talipuk. Kenapa itu nggak di belakang-belakang rumah itu nggak ditanam talipuk gitu kan, biar nggak ada sampah. Biasanya ini kan daerah Hulu gitu, Sungai Hulu Sungai Amuntai? Utara. Iya, Amuntai. Agak jauh hari ini kita berkelana ya. Saya kira Tabalong, Bu. Amuntai, ya. oke, Tapi oke, dekat oke. dengan Tabalong. Iya, bertetangga Sebelahan, kita, bersebelahan saja. sebelahan. Dulu kan satu kan. Nah, itu awal mula itu kemudian kami coba inovasi itu kan ternyata banyak responnya. Respon positif terutama anak-anak muda. Kemudian Pemda juga bagus. Oh, ternyata bisa dipakai oleh-oleh ya, Bu ya. Oke. Akhirnya kegiatan-kegiatan Pemda banyak yang ini ya, banyak yang pesan ke kita. Kemudian terus habis itu kita juga mencoba melengkapi izin-izinnya, sertifikasi waktu itu PIRT waktu itu Kesehatan ya, ya, Dinas Kesehatan. ya di PTSP. Oh, PTSP, Ya, PIRT, oh izin. PIRT, izin Oke, siap. PIRT. Kemudian habis itu tahun berikutnya belum halal ya kami waktu itu belum halal, ketemu dengan dosen Unlam. Dosen Unlam itu membeli produk kami kan waktu itu di Banjar. Terus ini tanya ini produknya siapa ya di Hulu Sungai, kemudian cari
kemudian kami ditawari sama dengan dosen UNLAM, mau nggak ikut program PPBT gitu Oh, kan. ada program program PPBT dari Kementerian Kemenristek gitu kan. Kami itu kayak semacam audisi untuk pangan lokal gitu kan. Kami diikutkan di Kalimantan Selatan tuh ada 5, yang terpilih 3, waktu itu se-Indonesia ya. Alhamdulillah terpilih, kemudian terpilih kami, kemudian didampingi oleh Kemenristek, menunjuk oleh UNER, Universitas Airlangga di Surabaya untuk mendampingi kami, untuk melengkapi perizinan, kemudian kemasannya, kemudian kualitas program, semuanya ada kita di training sama mereka. Nah, kemudian kami dari situ asli kada menyangka ulang sana di tengah hutan yang kayak gini ada resto yang bagus banget. Resto dengan konsepnya Menyatu jalan, bener ya. alam sekitar. Ngarannya rumah talipuk sana kan dengan fasilitas indoor dan outdoor. Sudah pasti mulah buhan pian betah belalawas di sini karena masih perlu kesiapan yang matang. Talipuk belum dibuka secara umum sana kan. Namun buhan pian penasaran lah. Perkenalkan, yang mengarahkan ibu harus kalau mau produk yang bagus, yang berkualitas, yang bisa izin edar luas, harus izin Badan POM. Tuh kami Arahkan lagi, Bu, ya? dikasih training kan, disosialisasi dikasih bimbingan sama Badan POM. Awalnya ini harus ada rumah produksi, harus ada SOP, semuanya Pak. Dari manajemen pengolahan, manajemen pengolahan, manajemen bahan baku, manajemen sarana produksi, itu semua saya didampingi oleh Badan POM. Biar lebih tertata lagi semuanya, Bu, ya. Dan memang harus sabar dan banyak pelajaran yang kami dapat waktu itu kan, tahun 2019 Bu, kami dipertemukan itu. Sampai akhirnya bisa sejauh ini, Bu. Iya. Oke. Lanjut. Dan berhubungan mungkin juga dengan usaha Ibu, Bu, ya, karena tadi katanya awalnya Talipuk mungkin untuk di daerah sana terkenalnya dengan kue basah, Bu, ya. Dan Ibu berinovasi menjadikannya kue kering biar bisa lebih pemasarannya mungkin merata dengan anak-anak mungkin yang kurang suka kue basah. Gitu. Iya. Batuk. Kopi. Oh, kopi. Tunggu dulu, Bu, ya. Nanti kita bisa cemil sambil pakai kopi. Iya, boleh. Oke, untuk awalnya sendiri, Bu, mungkin dari Talipuk ini mungkin masih asing, Bu, ya, dan terpikir untuk ke kue seperti ini emang ada basicnya kah, Bu, sebelumnya untuk berjualan atau apa? Atau tiba-tiba pengen bikin aja terus usahanya? Saya awalnya bukan penjual makanan juga, cuma suka makan. Suka, kembali pasti suka ya. Kayak kita langsung ya, kita bagian suka makannya. Suka makan tapi nggak kepikiran jualan. Awalnya waktu itu kami dijajak oleh Pemda HSU untuk melihat wisata desa gitu kan. Nah, salah satu itu kan rawa. HSU itu kan rawa ya, banyak talipuk. Nah, waktu itu karena saya baru pindahan Bu dari Jogja ke HSU, melihat tanaman talipuk itu kan, oh ini bisa dipakai makan. Ternyata nilai ekonominya tinggi, kan lebih mahal daripada beras. Nah, lebih mahal daripada beras kalau talipuk itu. Iya. Nah, terus kami waktu itu gimana kalau ini dikembangkan, saya kan gitu kan, untuk melestarikan rawanya juga biar tertata, biar rapi kan, dipandang bagus kalau banyak bunga talipuknya kan, bunga teratanya itu. Nah, terus kenapa tidak dari hilir dulu Pak, saya gitu kan. Gimana itu maksudnya? Siapa tahu dikembangkan makanannya, dari situ kan nanti banyak demand kan, permintaan talipuk. Terus kayak apa Bu makanannya, biasa aja gitu. Bagus makanannya sebenarnya ini, kalau ini unik kan, makanan unik. Yang kedua ini bisa mengembangkan potensi lokal, pangan lokal kan sekarang lagi tren tuh makanan lokal. Ini di Indonesia belum pernah saya ketemui, baru di sini kan makanan ini yang khas. Dan ini juga termasuk makanan, kalau sekarang kuliner itu kan orang suka yang unik-unik gitu kan. Akhirnya saya mencoba Bu, karena suka makan ya, coba ya saya bikin kue kering. Berkali-kali itu nggak cocok kan, karena susah kan, tepungnya itu gluten free kan.
Kalau ini, free. tapi ini belum gluten free, masih belum. campur. Kemarin itu ya? Kalau Masih yang mencoba-coba? talipuknya itu gluten free, jadi kan kita harus kerja keras ya. Prepare banget pokoknya iya, Bu ya. Kalau yang gluten itu kan mudah dipakai untuk kue itu. Kalau ini harus ada sentuhan-sentuhan yang lainnya. Jadi saya coba, akhirnya saya bisa buat itu, bisa jadi cookies ini. Belum saya jual, masih saya coba, saya konsultasikan sama guru SMKN Tata Boga. Oh, tetap di ada daerah pihaknya. Ya, karena saya bukan ahli tata boga ya. Bu, coba dirasakan, Bu. Oh, bagus ini Mbak ini. Coba ini deh, kalau mau tepungnya dicampur sama ini, terus bahannya ini itu ada rasa yang lain gitu kan. Awalnya rasa biasa aja, belum ada rasa. Nah, dari diskusi dengan beberapa teman sama guru SMKN yang saya anggap bisa memberikan masukan sama kami ya, akhirnya terjadi ini. Empat varian ini. Jadi ini prosesnya Panjang banyak, karena kan kami minta masukan dari beberapa orang. Karena saya sendiri juga nggak begitu paham tentang olahan gitu kan, cuma suka masak, suka makan, ibu gitu ya. Dan alhamdulillahnya mau belajar Bu ya pastinya Bu ya. Kita mungkin balik ke Bapak. Ayo, Pak, Bapak. mendengar nih Pak, ibunya hebat sekali kayak guru kemarin Tangan yang dulu dong. ya, tangan guys, supaya semangat pagi-pagi. Jadi ini tadi ke Bepom tadi ya, awal-awalnya ada perjalanan cukup panjang sampai akhirnya beliau berani itu membuat olahan yang khas ini di daerah sana nih Pak. Ada fungsi dan peran Bepom tentu saja melihat ini. Silakan Pak. Ya, makasih Mbak Rina. Hmm. Jadi memang saya sangat apresiasi ya ke Siap. Ibu nih ya, Wadaiku Cookies Talipuk. Banyak sebenarnya peluang-peluang produk dari keanekaragaman hayati kita. Betul. Ini suatu jargon yang sering kita dengar Bu ya. Tapi sangat sedikit yang bisa merealisasikan faktanya gitu loh. Betul. Keanekaragaman hayati kita banyak, tapi so what gitu loh. Nah gitu. Ini salah satu contoh eksekusi yang manis ya, saya sebutkan kan, brownies. Eksekusi, ya kan, eksekusi yang manis, di mana memanfaatkan pangan lokal untuk menjadi sebuah produk. Hilirisasi lah saya sebutnya kan. Nah, tugas Badan POM apa? Tugas Badan POM adalah memberikan wadah, ruang seluas-luasnya untuk masyarakat untuk berinovasi untuk produk pangan, obat dan makanan. Dan kembali lagi, kami memastikan juga hasil inovasi itu yang pertama tidak membahayakan konsumen. Yes. Nah, ini kan inovasi-inovasi nih. Jangan sampai hasil inovasi itu nanti justru malah membawa mandorot bagi konsumen. Itu mitigasi resiko kita yang paling awal ya. Screening kita paling awal. Jangan sampai ada produk obat dan makanan yang justru nanti membawa resiko kesehatan bagi masyarakat. Yang kedua adalah memberikan pendampingan agar produk ini bisa memberikan manfaat. Kalau tadi kan jangan membahayakan. Setelah lolos itu berarti kan aman itu. Aman kan? Nah, kalau aman ke step berikutnya yaitu apa? Bermutu. Nah, bermutu ini membawa manfaat sesuai dengan standar, apa yang diklaim itu real seperti itu gitu. Misalkan saya klaim ini mengandung emas murni, jelas nggak mungkin kan ya. Itu artinya kan overclaim gitu ya. Itu contoh ekstrimnya. Nah, misalkan jadi kita menjaga agar juga konsumen-konsumen itu membeli produk sesuai dengan yang ditawarkan. Dan yang terakhir, Badan POM juga mempunyai visi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan cara apa? Daya saing tadi. Kembali ke tema. Ya, daya saing. Daya saingnya gimana? Kalau ada dua produk, satu sudah distandarisasi mutu, satu belum. Lebih kuat daya saing yang mana sih? Secara logika sederhana. Pasti yang sudah terstandar. Betul. Nah, kemudian di negeri ini, di Indonesia, lembaga apa sih yang diberikan kewenangan untuk menstandarisasi? Badan POM. Nah, gitu. Sehingga di sini sudah ada nih Mbak. Nah, ada BPOM MD, artinya produk dari Bu Eni ini, ya kan? Nah, sudah melalui proses pendampingan dari kami, mulai dari aspek produksi, ya. Kemudian saat ini udah beredar nih, ini juga kita sampling nih.
Kita sampling, kita uji lagi nanti. Oh, masih ada lagi Pak? Iya, Panjang namanya Pak, post ya? market. Jadi pos pengawasan Setelah- sebelum izin edar, kita dampingi produksinya, kemudian segala macamnya sampai keluarlah ini izin edar. Setelah beredar, nggak mungkin terus kita lepas saja kan. Gitu. Karena gini, tidak semua produsen itu mempunyai niat yang tulus seperti Bu Erni. Iya. Ada juga, kalau pengawasan kan mitigasi resiko ya. Iya. Pahit-pahitnya kalau orang bilang istilahnya. Pahit-pahitnya jangan sampai kita dibodohin kan gitu. Nah, Sehingga meskipun sudah ada izin edar di lapangan, nanti tetap kita pantau, kita sampling, kita uji lagi di laboratorium. apakah masih sama Pak ya seperti Yes, sebelumnya? gitu. Untuk apa sih sampai segitunya? Ya untuk kita-kita inilah. Yang konsumsi. Iya, gitu. Nah, ini enak loh untuk teman ngopi asik loh. Ini saya Iya. suka. Iya. Apalagi PR dari BPOM ini meningkatkan kesadaran masyarakat ini ya Pak ya. Ya, nah itulah kenapa kita kesini nih Nah, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya. Ini Bapak Ibu, pemirsa semuanya. Jadi kita di sini tuh dalam rangka juga ya untuk memberitahu bahwa produk obat dan makanan itu hati-hati dalam mengkonsumsinya, dalam hal kita harus punya kesadaran dulu nih, jangan sembarangan. Yes. Gitu. Asal gratis, asal murah dan segala macamnya. Ingat, ginjal, liver, organ-organ itu nggak ada yang jual. Nah, Iya. Nggak ada kan, ke bengkel nggak ada kan yang jual Nggak spare ada, part. nggak ada. Beli ginjal Pak. Kan nggak Kalau ada. jual ada. Nah, kalau jual, nah itu pun belum tentu ya kompatibilitasnya. Lebih baik dirawat ya. Iya betul. Oke, Pak, masih seputar kesadaran tadi Pak ya, karena mungkin kan sebagai Ibu Erni yang mencontohkan, Ibu Erni alhamdulillah sadar Bu ya, bahwasanya untuk izin edar yang lebih luas lagi jangkauannya harus ada izin dari BPOM sendiri. Untuk setahu Bapak sendiri Pak, untuk masyarakat yang ada di sekitar kita Pak ya, untuk UMKM-nya bagaimana nih Pak untuk tingkat kesadarannya? Apakah sudah lumayan banyak atau juga masih banyak yang awam gitu? Saya ngomong data aja dulu lah ya, biar tidak asumsi. Jadi di Tabalong, ini kita ngomong Tabalong. Tabalong itu ada sekitar 18.000 UMKM. Yang bergerak di bidang obat dan makanan sekitar 8.900-an gitu ya. Nah, yang sudah punya izin edar BPOM bisa dihitung dengan jari. Wow, dari 8.000 tadi. Ya, ini saya ngomong beda ya, daripada nanti kita main asumsi Ya, segala ya, macam ya, ya. ya. Nah, seperti artinya gapnya kan masih sangat tinggi. Jauh. Gitu. Nah, yang pertama aspek apa? Aspek resiko. Kemudian yang kedua, kalau kita usaha nih ya Bu ya, pasti yang diinginkan pasti cuan untung Bu ya. Iya, tentu dong. Tentu kan? Iya. Nah, kalau misalkan kita tidak mempunyai izin edar BPOM, logikanya secara bisnis mau sampai mana sih jualannya? Gitu. Faktor pengalinya itu mau berapa sih? Paling yang tetangga-tetangga dititipin ke warung-warung. Ya untungnya ya mungkin nggak seberapa gitu ya. Jadi hanya sekedar kerja padat karya minim cuan istilahnya gitu. Nah, jadi kita tidak pengen kayak gitu. Jadi usaha ya usaha gitu loh. Jadi biar untungnya juga maksimal, coverage areanya juga maksimal. Kalau sudah ada izin edar BPOM ini bisa skala nasional masuk ke retail modern. Nah, mudah juga Pak ya pastinya. Ya. untuk dijangkau. Tentu dirasakan Ibu dong dengan adanya BPOM ini. Iya, memang iya Pak. Kalau ada tulisan sertifikasi Badan POM, orang tuh percaya. Produk percaya. kita itu sudah teruji gitu kan. Karena waktu kita di PPBD kemarin, waktu kita presentasi ke sana, waktu uji, itu saya ditanya juga, tepungnya ini kan dari tanaman air ya, biasanya itu beracun. Pengujinya itu nggak mau makan Mbak awalnya. Produk kami Tidak Ragu percaya, ya. percaya. Ya, ragu. Terus kemudian setelah kita didampingi UNER, tepung kita dicek oleh Universitas UNER, Universitas Erlangga di Surabaya. Kita kirim tepung di sana, dicek ternyata oh ini bebas racun, bagus gitu kan sudah. Kemudian setelah itu Badan POM saya dikasih tahu penyimpanan tepung itu seperti apa biar nggak rusak, kemudian prosesnya itu sih. Jadi memang makanya orang kalau pernah ke Jawa gitu kan,
bawa ini teman-teman, loh sudah Badan POM ya, wah bagus ini sudah Wah. kualitasnya gitu iya. kan. Ada nilai plus Nah, tersendiri nilai ya, plus selain jadi- tadi menghasilkan jadi, cuan-cuan dengan Iya, mudah ya. harapannya ke sana kan. Harapannya ke Iya, sana pada dan akhirnya. minimarket, toko langsung Mbak, kalau sudah ada izin itu langsung menerima. Langsung terima, nggak pakai Iya. ribet-ribet lagi, ada Enggak. ini, ada Ya, ini. Bu, karena ya. sudah tadi ya iya. regulasinya sudah ada. Oke, menarik sekali Jan, mungkin kita break dulu ya sambil nyari-nyari kopi teman dari ini Oke, ya. berarti nanti ada sesi cicip-cicip nih ya. Iya dong, itu selalu ada di Brownies. Oke, kita break dulu ya, jangan kemana-mana buat Anda yang ada di radio, ada di TV yang sedang menyaksikan kami. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Brownies. Obrolan bisnis. Oke, kita mau empat Empat kabupaten masih tetap dengan yang, cuman namanya aja beda. Hari ini lebih dekat dengan kita ya. Iya, satu pintu, satu rumah, satu Betul. rumpun. Betul. Oke. Kita kembali Jan. Boleh bersama dengan Ibu Eni Eni. tadi Bu ya, perubahan apa sih Bu yang dirasakan, apakah ada perubahan yang signifikan sekali setelah Ibu juga Ya. memiliki sertifikasi dari BPOM nih Bu untuk produk Wadaiku ini? Pertama, perubahan untuk pola kerja kami ya. Pola kerja kami lebih efisien, kemudian tertata, kemudian lebih cepat. Kalau kita mengikuti aturan Badan POM itu lebih cepat karena kita nggak bolak-balik kan kalau kerja gitu. Ditata kan, dapurnya ditata, rumah produksinya itu. Kemudian sanitasinya juga lebih bagus lagi. Kemudian yang kedua terutama kualitas produknya ya, itu teruji terus kan beberapa tahun gitu ya Pak ya, diminta untuk diuji gitu selalu di-upgrade gitu, Bu, ya. Kemudian kemasannya juga dilihat oleh Badan POM, jadi kualitas produk ada naik kelas, kemudian rumah produksi juga naik kelas, kemudian untuk pemasaran itu lebih meluas saya kira. Kalau dulu saya kan masih di HSU, sekarang agak lumayan merata di Kalimantan Selatan ini. Dan ini juga mau ke Tanjung juga kan, gitu. Mendekat lagi kepada kita. Iya. Oke, tadi di HSU. Setelah HSU pemasarannya kemana? Ke Banjar? Ke Banjar, Martapura, Wow. kemudian Paling jauh kemana nih, Bu? Palehari, jauh, kemudian di Anjir tuh Barito Kuala ya. Kayaknya Iya. Nah, kami tuh masih mencari ya kalau ada distributor gitu kan, distributor makanan itu kami pingin kerjasama dengan mereka kan lebih luas. Cuma di Kalimantan Selatan ini saya belum menemukan distributor. Jadi UMKM itu masih main sendiri-sendiri gitu, Pak. Masih main memasarkan sendiri-sendiri. Kalau di tempat lain pun ada distributor yang itu kita kerjasama dengan mereka. Distributor ini yang memperluas, ya. Jadi tinggal kita Fokus produksi. fokus produksi dan mencari peluang juga, Mbak. Nggak hanya Iya, fokus pastinya. produksi, Iya. mencari mana pemasaran yang tepatnya. Mudah-mudahan IKN ini ya nanti ada muncul distributor yang bisa kita akses kita bisa terbuka ke IKN ya, karena itu pasar juga kan itu. betul. Pasar. Meluaskan, melebarkan sayap. Melebarkan Betul. sayap. Harus Iya. dilebarkan lagi Bu produknya. Iya. Oke. Pak, ini Pak. Berhubungan dengan Ibu tadi nyenggol IKN ya Pak. Tentu ada peran BPOM nih dalam memastikan UMKM ini dapat bersaing, terutama dalam memastikan produknya aman nih Pak. Ya. Bagaimana nih Pak? Isu itu kami tangkap di awal-awal ya, sehingga kami juga merasa perlu untuk membela UKM yang ada di area penyangga IKN agar tetap bisa berkompetisi, bisa mengambil ceruk pasar dari perkembangan peradaban perekonomian yang baru ini. Nah, tentunya kalau kita mau bersaing ya otomatis standarnya harus jelas. Nah, untuk itulah kita ada program Sapa Nusantara, sinergi pendampingan pelaku usaha di wilayah penyangga IKN Nusantara. Nah, itu kita kumpulkan, kita dampingi agar nanti bisa ekspansi ke sana. Seperti itu. Setidaknya kayak ibu lah ya gitu. Tentu tadi kembali ke segmen 1 ada kurangnya kesadaran masyarakat itu Pak ya. Masih Jadi banyak yang awam. Iya, padahal BPOM ini sudah gencar sekali nih sampai mendekat ke Tabalong nih, berkantor di Tabalong supaya membuka. Betul. Tentu tantangan yang dihadapi sangat berat nih Pak ya. Betul, sehingga kita lebih memilih proaktif ya untuk pelayanannya. Kalau dulu mungkin hanya menunggu datang gitu, sekarang enggak. Jemput bola Sekarang ya? kita jemput bola, kita kumpulkan, kita dampingi secara intensif.
Perlu pendampingan langsung call, kita datang langsung ke TKP untuk apa masalahnya di mana, kemudian segera mungkin kita cari solusinya untuk kita segera melakukan pendampingan dan targetnya nih produknya bisa segera dipasarkan. Respon masyarakat sendiri bagaimana Pak? So far so good ya Mbak ya, artinya karena apa? Nggak ada yang dirugikan kok di masyarakat. Pastinya Mereka sih, nggak ya. ngeluarin apa-apa gitu. Betul sih. Ya, Iya, gitu. iya, iya. Apa yang nggak keuntungan manfaat yang kita sampaikan ke masyarakat sesuai dengan visi kami. Kenapa ada Badan POM di sini gitu ya? Ya harus membawa manfaat untuk masyarakat, baik itu pelaku usaha atau konsumen. Gitu. Dengan cara apa? Kita coba menggandeng semua pihak gitu. Sinergi. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, pelaku usaha. Dan Bu Erni ini selain sebagai pelaku usaha juga sebagai penggiat lingkungan gambut loh ini. Iya, karena tadi fokus juga katanya Bu ya Iya. biar lebih cantik lagi lingkungannya, Dan lebih kita terawat juga lagi. sedang melakukan pendampingan bersama untuk BUMDes ya Bu ya. BUMDes di HSU di mana dia memproduksi minyak albumin. Nah, gitu. Itu kan masuk sediaan farmasi ya jatuhnya ya. Nah, sediaan farmasi resikonya lebih tinggi lagi dibanding dengan produk-produk pangan ini. Ya memerlukan pendampingan yang khusus. Kita juga kolaborasi di sini. Seperti itu. Intinya semua pihak yang mempunyai visi yang sama, termasuk nih TV Tabalong ya. Iya, salah satu jalan. Iyalah terus gini lah ya. Gitu. Harus Dalam gini ya, dalam rangka untuk meningkatkan edukasi, Iya. kesadaran masyarakat. Apakah di tahun 2025 nanti Pak ada lebih menggencarkan nih Pak? Oh ya, jadi di 2025 itu nanti kita mau launching 2 program baru. Oh, ada program khusus untuk Iya. UMKM, Pak? Jadi untuk secara keseluruhan untuk keamanan pangan. Jadi kalau sekarang kan kita ke UMKM ya, kita dampingi lewat Sapa Nusantara. Nanti di 2025 kita ada namanya program Desa Pangan Aman. Desa Pangan Aman itu nanti kita akan coba cari prototipe satu desa, kita cari kader-kader internal desa, entah dari PKK, entah dari segala Ibu-ibunya. macam ibu-ibu gitu kan. Kemudian kita kasih edukasi, kita kasih bekal agar dia bisa menjadi duta-duta BPOM di wilayahnya masing-masing. Asik. Berarti akan banyak duta-duta ibu-ibu Ya, yang gitu. bersertifikasi, Itu- Pak ya? Betul, itu kan tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kalau kami turun ke desa nggak akan mampu ya. Iya Jadi sih. kami harus menduplikasi ilmu, menduplikasi semangat ke kader-kader itu. Nanti akan ada kader keamanan pangan desa. Wow. Asik. Iya, 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 iya. itu Berarti satu. sinerginya tidak hanya dari Pemerintah-pemerintah Iya. setempat, Pak ya? Ya, sampai ke titik Paling, masyarakat ya. yang menyentuh masyarakat di situ. Nah, dari kader-kader itu otomatis ide-ide ini nanti akan muncul. Nah, akan banyak Ibu Eni ini yang lainnya ya. Harapannya karena Bu Eni yang lain. Amplifikasi ya kita sebutnya ya. Kemudian satu lagi kita juga ada program ini sekolah aman. sekolah Oh, jadi aman. itu Ya. tiap-tiap sekolah kah, Pak, yang di Nanti ini? ya kita akan mengintervensi sekolah-sekolah agar benar-benar concern untuk memilih ya pola-pola konsumsi yang dikonsumsi oleh adik-adik yang di sekolah itu. Oh, jadi tidak hanya yang melakukan produksi bahkan cuman yang konsumsi juga Iya, kayak kita dari yang tadi hulu suka ke hilir makan ya. harus, Betul. ya, harus di Kantin-kantin sekolah gitu. Karena sekarang ini agak ngeri juga. Banyak anak-anak sekolah yang sudah mengalami overweight. Nah, kamu tidak ya Apa dulu ya? Obes, overweight. Gula darah udah nggak terkontrol untuk kategori umur-umur mereka loh ya. Ini Oh, iya, juga betul. untuk ibu-ibu, orang tua, siswa. Tolong juga perhatikan konsumsi anak-anaknya. Jangan betul suka sih. konsumsi sembarangan. minum-minuman yang Warna-warni. warna segala macam dan Iya, iya, jumlah tidak terkontrol gitu ya. Iya, iya, iya. Sekali iya, dua iya. kali sih oke lah. gitu. Seminggu sekali Ya, ya. tapi kalau udah Tiap setiap hari. nongkrong gini, pegangnya botol sama sedotan gitu, Wah. itu agak mengkhawatirkan juga generasi kita. Nah, itu fenomena itu juga kita tangkap dalam rangka memberikan pelayanan 150% ke masyarakat. Wih, lebihan tuh, Pak. Lebih dari 100 kayak 150. Yes. Kalau katakanlah kalau misalkan BPOM gitu, pengawasan obat dan makanan, pokoknya kita awasi aja gitu ya. Nurut nggak nurut kita awasi, melanggar aturan kita tindak kan seperti Iya, itu kan. iya, iya. Tetapi kan kita ngelihatnya tidak hanya sekedar baik kegiatan. Visi dari program-program BPOM itu larinya kemana sih? Gitu. Kan pasti larinya kan
perekonomian, kesehatan, kan ke situ. Sehingga kita juga melihat ending dari seluruh rangkaian kegiatan BPOM adalah untuk masyarakat kita ini aman, sehat, dan mendukung program dari Pemda Tabalong ini, angka harapan hidup 80 tahun. Wow, PR banget Pak. Nah, itu PR banget. Sementara sekarang kita tahu 45 udah pada banyak tumbang loh sekarang. Iya, aduh. Jangan. Nah, harus itu deh itu. Iya. Tentu salah satunya ya dari makanan, berarti Pak ya. Betul. Sumber utama, Pak, ya. Iya, karena yang masuk ke dalam tubuh kan itu. Itulah yang kita proses. Oke, agak berat ya. Bagaimana kalau kita ringankan dengan mengicip-icip ini? Baik, ya ringan guys sekali ya, sepertinya. agak berat ini. Oke, baiklah. Kita icip Bu ya, izin. Icip Mungkin sambil ngobrol juga Bu, ya, kembali ke Bu komposisi Eni. mungkin dan lain sebagainya bisa disampaikan juga Bu. Ini Talipuk ini Bu, tadi kan bahan utamanya talipuk. buka Bu ya, izin Bu. Iya. Selain Komposisinya ada terigu, kemudian gula gitu kan. Kami Wow. juga ada mentega, telur gitu. Sesuai dengan takaran Ya, pastinya Bu ya, dan takaran. resep rahasia dari Bu Eni. Nah, ada ya Bu. Wah, tidak bisa dicontoh ini guys. Jangan dong, ada resep rahasia dong. Berarti Sekarang sudah nggak ada rahasia resep lagi, Pak. Banyak yang belajar di YouTube kan. Jadi gampang aja sekarang kalau kita mau masak kan. Lihat di YouTube bisa. Dan tadi katanya sempat berbicara di belakang TV, Apa itu? belakang Apa itu? layar ya. Apa itu? Katanya Ibu Bu ya, ada inovasi Bu ya, nantinya ke depannya Iya. mungkin talipuk ini tidak hanya dalam bentuk kering saja, Ibu ingin mencoba juga dalam bentuk basah tapi berkepanjangan Bu ya. Iya. Oke, tapi apa tentu tuh, Bu? saja aman gitu ya. Kita Iya. icip Jan, mungkin Jan. Ini yang ori. Bapak mau Pak? Ya, saya biasa konsumsi ini. Agak curang Untuk teman Bapaknya. ngopi ya, untuk teman Iya, ngopi. kalau ori kan lebih menonjolkan khas talipuknya, agak baunya juga kan, agak bau talipuknya. Jadi ada ciri Udah kayak khasnya. talipuk Bu. Tapi kayak cookies biasa. Cookies pada umumnya, tapi padahal bahannya talipuk Bu ya. Wah, Hebat Ibu. Hebat dong. Nah, ini kan misalkan gini ya, nyambung ya. Otomatis kan ada proses konversi dari bahan baku menjadi produk yang bisa dimakan. Ada pengolahan-pengolahan kan. Otomatis harus ada penambahan bahan-bahan tertentu. Nah, itulah yang harus kita awasi. Ya kan? Sehingga datang lagi nih, keinginan pelaku usaha pasti apa? Dia awetnya kalau bisa sampai 1 abad misalnya. Waduh, dah. Karena itu faktor ekonomi ya. Seumur hidup Pak ya. Ada yang berfungsi untuk mengawetkan, untuk menguat rasa, atau menonjolkan sisi tertentu. Nah, itu kan ada pengolahan di situ. Nah, Badan POM di situ bertugas untuk mengontrol agar bahan tambahan pangan yang dipakai itu sesuai dengan standar keamanan. Tidak sembarangan jumlahnya gitu. Nah, kadarnya tidak boleh lebih dari sekian. Pokoknya harus sesuai ya. Dan harus tercantum semuanya, Mbak, di sini. Harus Nggak boleh real, tidak ada Ya, yang dikurang-kurangin, ditambah-tambahin. nggak Ya. boleh ada yang disembunyikan. Nggak ada sih, semua tidak ada harus ada. tersembunyi. Karena kalau disembunyikan pasti ketahuan. gawat kayak gawat. Iya, Makanya punya kita mengantisipasi kan kalau ada yang alergi misalnya. Oh iya. Kalau alergi telur, oh ini ada telurnya nggak jadi gitu kan. Jadi orang jadikan aman. Kalau nggak ada tulisannya telur misalnya, tapi ada telurnya, Nanti orang alergi, alergi muncul kan. Ibu lah dicari nanti Bu ya. Ini contoh pelaku usaha yang sangat-sangat bagus dan jujur gitu ya. Tapi juga saya himbau nih untuk UMKM yang lain gitu. Biasakan kita jujur dalam menjual produk ya. Karena kalau nggak jujur tuh biasanya berkahnya hilang ya. Susah gerakan gitu ya. Susah sekali. Nah, ini semua jujur nih, semua Ditulis, ya. Memudahkan kita juga untuk mantau. Iya sih. Oke. Bu Eni, ini kan tadi sudah sesuai Bu ya dengan standar dari BPOM sendiri. Nah, untuk Ibu Eni sendiri, untuk usaha Wadaiku ini, untuk menjaga kualitas produknya agar tetap sesuai dengan standar-standar yang sudah berlaku, bagaimana nih Bu dari Bu Eni? Ada Mengikuti aturannya Badan POM. Simpel kan? Iya. Tangan guys, adik-adik jangan malu untuk tangan guys. Ya. Oke, siap pastinya selalu Bu ya mengikuti aturan. Iya, karena mereka juga mengajari kita kan, oh Bu SOP. Jadi sekecil apapun harus ada SOP-nya. Wow. Dulu saya bingung, Mbak, ngapain ke semua. Ternyata itu memudahkan kita ya. Nah, gitu. betul.
Jadi Ribet kayaknya Bu ya kalau tapi diikutin. kalau kita ikuti itu mudah jadinya itu kita. poinnya mungkin di luar sana Bu UMKM Ya. kami udah mikir ribet duluan. Dan gini yang saya suka Badan POM itu gratis. Nah, aduh disenggol nih Pak. Yes. Yes, kata Bapak. Aduh. Kita sudah dapat ilmu, Ya. kemudian sistem kerja kita dimudahkan, nggak bayar lagi. Kita sudah dibayar oleh pemerintah dari hasil Tuh, panen ngapain narik masyarakat. lagi dari UMKM Iya. ya? Nah, jadi manfaat dari masyarakat kita kembalikan ke masyarakat. Nah, karena mungkin ya itu tadi awalnya takutnya jalurnya pusing kemana dulu, takut bayar juga, mungkin bayar itu Iya, yang besar nggak sekali ya di bayar. otak ya. Iya, Takutnya itu berbayar. ketakutan, tapi kembali gini ya, kembali saya tekankan, mental dasar pengusaha, kalau takut ada uang keluar itu kayaknya akan susah juga uang masuk gitu kan. Prinsipnya kan gitu ya, mentalnya dulu gitu. Tetapi kita bangun mentalnya, kemudian kita juga memberikan edukasi bahwa seribet apa sih hidup ini gitu. Iya sih. Awang sehari juga cuma 24 jam gitu kan ya. Napas kita juga biasa. Kalau nggak duduk ya berdiri kan Iya, gitu kan. betul. Nggak tahu ya tanya gitu kan. Susah semama belum paham ya didampingi. As simple as that gitu loh istilahnya. Iya, padahal Cuman ya. yang di sini ini aja yang ribet kan. Nah, duluan kerasukan yang overthinking, lain. ya. Nah, ya overthinkingnya Overthinking, berlebihan gitu. duluan. Ini simple aja. Oke, mungkin nanti kita akan membahas kembali Mbak. Mungkin nanti di sesi terakhir Bu ya. Nanti Ibu silakan saja mungkin misal ingin Promosi. Ya, promosi atau ada himbauan juga nanti dari Bapak juga Pak ya untuk para UMKM yang sudah overthinking duluan tadi Pak. Iya. Kita nanti kembali di Brownies sesaat lagi. Jadi Oke. masih duduk yang manis, jangan kemana-mana. Tetap bersama dengan kami di Brownies obrolan bisnis. Di wilayah penyangga IKN bersama dengan owner Wadaiku atau CEO Cookies Talipuk. Dan tentu saja dengan Pak Kepala BPOM kita tercinta ya yang selalu hadir, ditunggu setiap bulannya. Asik. Semoga tidak bosan Bapak ya. Iya pasti kan. Udah jadi rumah kedua nih, ketiga nih. Iya. Oh, Kan mengedukasi salah satunya lewat media. Betul. Nah, itu. Oke, kita lanjut Jan mungkin ke Ibu, ini jangan kaget karena tampilannya sudah dibuka semua. Kita sudah makan di belakang layar, Iya, sudah kita cicip semua after. Bu ya. Iya, iya. Ini enak sekali Bu untuk cookies talipuknya. Terima kasih Ibu dibawakan. Mungkin Ibu untuk cookies ini harapan kedepannya apa nih Bu? Apakah ada cookies-cookies dalam bentuk yang lain kah? Terus untuk Ibu untuk cookies talipuk ini? Terima kasih, harapannya ini ingin mengembangkan lebih pengembangan produk ya. Oh. Pertama pengembangan produk. Nah, kami kalau untuk pengembangan produk kami sedang menyiapkan rumah talipuk namanya Rumah ya talipuk, di Banjang, di Desa Banjang, Hulu Sungai Utara. Rumah talipuk ini Aresto dan Edufarm itu konsepnya mengintegrasikan dengan kebun, kolam, sama rumah makan, gitu keren, kan. Bu. Nah, Fair sekali. nah, itu nanti mudah-mudahan kita pinginnya ada banyak olahan makanan yang dari talipuk. Kami sudah mencoba yang ke apam, kemudian brownies kayak gitu. Nah, kemudian kami juga sedang kerjasama dengan UMKM yang di Banjarbaru yang produk coklat. Nanti ada coklat talipuk gitu kan. Coklat ada talipuknya gitu. Jadi kemudian ada dulu makanan bipang, tahu bipang dari. Tahu. Itu Saya kami tidak nanti tahu. kami mau juga kembangkan itu Ke ya. arah Pokoknya situ ya? ya olahan Waduh. talipuk kemudian. Nah, jadi kedepannya perencanaan bisnis kami ya ingin memperbesar rumah talipuk itu ya dari kayak pusat makanan lokal gitu kan. Wow, HSU. Jadi kita slogannya merayakan pangan lokal berkualitas. Woi, tepuk tangan guys. Ibu. Mantap banget. Ya, Iya, itu. iya. Nanti kita kerjasama dengan beberapa teman-teman UMKM juga di situ. Nah, terus yang kedua untuk keberlanjutan nih, keberlanjutan dari cookies ini kan tentunya bahan bakunya harus tersedia Nah, ya. bagaimana Ibu? Nah, ini tantangan kami juga. Ini kan belum ada budidaya di Hulu Sungai Utara itu. Padahal Hulu Sungai Utara itu potensinya untuk ini itu besar banget karena alamnya memang menyediakan untuk itu. Nah, kami harus punya kerjasama dengan berbagai pihak ya, kolaborasi kayak Pak Taufik tadi.
Saya punya teman kenalan dosen Unlam pertanian, dia S3-nya itu meneliti talipuk, tanaman fisiologinya. Nah, sekarang dia lagi mencoba budidaya gitu, bikin kayak pembibitan persemaian, kayak gitu. Nah, mudah-mudahan beliaunya itu Berhasil juga Bu ya? ya sudah berhasil Mbak sudah bikin berhasil. itu. Mudah-mudahan membuat demplot di tempat kami. Oh alah, ya, Kayak ya, kebun ya. percontohan Ya, gitu ya, ya, kan ya. ada airnya. Semoga, Bu, semoga. Dan itu kemarin kami sudah ditunjukkan gambar-gambarnya kan, yang persemaiannya dia jadi sudah segini Mbak ininya di botol-botol aqua itu. Itu mudah-mudahan itu. Karena tanaman ini terkait juga ini ya, kelestarian alam. Kalau sawah-sawah yang di hulu Sungai Utara itu kalau pakai pestisida, pakai yang semprot, yang sebelum tanam pakai semprot, itu tanaman ini nggak mau tumbuh. Jadi kalau air naik itu kan biasanya sawah itu Ya. jadi menggenang kan. Nah, menggenang tuh tumbuh talipuk, tumbuh bunga talipuk ini. Nah, karena sekarang sawah-sawah itu banyak yang disemprot, sekarang nggak tumbuh. Ya, sebenarnya kalau mau kampanye atau mau ini ya mengembangkan padi organik itu masuk. Talipuk ini berkembang itu. Sebenarnya itu sih, itu kami ingin ada support dari pemerintah juga untuk itu, untuk pengembangan ini, karena kan makanan itu kan nggak hanya padi ya, tumbuh-tumbuhan lain bisa dipakai untuk makanan gitu. betul. Dan Pasti. itu yang keragaman tadi dibilang Pak Taufik, biodiversity kayak tadi kan. Jadi kita keragaman pangan lokal itu yang akan kita tumbuhkan gitu kan. Kita kalau di hulu Sungai Utara jangan bicara padi saja gitu kan, karena alamnya kan rawa. Banyak Bu Ya, harus ini juga harus Tonjolkan, ditonjolkan gitu kan. Kalau dipaksa-paksakan padi kan nggak mungkin. Kalau kita tanam panennya satu kali ya satu kali aja, nggak bisa dipaksakan berapa kali kan, itu akan merusak. Nah, kalau bisa panen 2 kali, satunya talipuk, satunya padi gitu loh. Kenapa tidak, Bu, Pikiran ya? kami itu gitu. Nah, boleh. yang Semoga, Bu, ya. ketiga itu pemasaran. Pemasaran UMKM itu masih kendala ya, tantangan, bukan kendala. Tantangan besarnya itu pemasaran, karena kita kan bersaing dengan produk pabrik yang luar biasa, bisa murah ya. Kita menjual di ini 12.000 di sini. Kalau di Banjar sudah 18.000 kan. Nah, itu kan padahal kalau pabrikan tuh kalau itu kan sedikit aja cuma 4.000, 2.000 kan kukis-kukis yang di Iya, pabrik betul, itu. betul. Nah, itu yang kita ini menjadi tantangan kami, harus kerja keras. Kerja keras lah itu pemasaran. Produk lokal gitu ya. Makanya kami pingin ada distributor gitu kan. Ada distributor yang mau memperhatikan, menonjolkan hasil-hasil UMKM ini. Dan juga toko-toko itu kami pinginnya itu mereka juga ikut kontribusi bukunya Pak. iya, kontribusi bisa memajangkan produk UMKM lebih ditonjolkan gitu kan, jangan ditaruh di tumpuk-tumpukan yang nggak biasanya kelihatan sih gitu gitu. kan. Itu harus ada ruang pamer yang etalasenya, terlihat, Bu, ya. etalasenya bagus gitu kan. Nah, mudah-mudahan juga nanti Pak Taufik di IKN ya bisa memberikan akses untuk teman-teman UMKM, ada corner sendiri gitu kan, misalnya kan, mantap. untuk pasar UMKM lokal, UMKM Kalimantan. Oh, bagus banget kalau itu ada, itu impian saya itu harus ada gitu kan, karena di sekitar IKN saya dengar kan nanti ada kayak wisatanya juga ya, wisata hutan, kemudian wisata kebun. Nah, di situ kalau bisa, harapan kami nih Pak dari UMKM ada counter gitu ya, ada pasar UMKM. Nah, disitulah orang akan melihat keragaman makanan dari berbagai lokal, Terutama yang di sekitar IKN. Gitu. Nih Pak, melihat harapan Ibu untuk memasarkan produk lebih luas nih Pak, ini tentu BPOM berperan penting juga nih Pak di dalamnya. Ya, betul sekali ya. Jadi memang ini ranah 150% pelayanan Ya, kami yang ya, tadi Pak ya. Karena, Siap. ya, ranah 150%. Jadi memang
program Sapa Nusantara ini juga menyiapkan agar UMKM yang sudah mendapat izin edar itu nanti mendapatkan kemudahan akses dari aspek pemasaran. Termasuk yang dibilang Bu Eni tadi di IKN. Kemarin kita sudah sempat sowan ke sana dan memang sinergis karena di sana juga mau nggak mau kebutuhan pangan juga menjadi penting kan. Variasi makanan juga menjadi penting gitu. Karena kompleksitas kehidupan di sana nanti isinya ASN dari seluruh Indonesia dan segala macam memerlukan banyak variasi makan dan tentunya pangan-pangan yang di sana nanti juga lebih ketat dibanding yang lain gitu. Karena masuk smart city di situ ya. Gitu. Dan ini menjadi pantangan kami juga untuk bisa membuat produk-produk terutama ragam pangan lokal ini untuk bisa menembus epicentrum Indonesia ini. Satu sisi itu kalau hanya IKN ya. Tapi tidak hanya IKN, target kami ya retail-retail di seluruh Indonesia gitu. Karena intinya semakin banyak coverage, seakan semakin banyak peluang untuk closing jualan gitu. Omset akan meningkat di situ kan. Nah, di situ sinergi dengan apa yang disampaikan Bu Eni itu selaras dengan apa yang kami lakukan sekarang. Gitu. Oke, mungkin sebelum Ibu promo kita ke Bapak dulu himbauan nih Pak, terutama untuk UMKM agar di salah satu produknya mencantumkan BPOM RI ini Pak. Gini sih, overthinkingnya dikurangi dulu gitu yang penting ya. Saya ngomong bahasa-bahasa yang membumi saja lah ya gitu ya. Yang mudah diterima. Ya, daripada saya ngomong regulasi banyak nanti malah makin overthinking ya. Intinya gini loh, intinya yang disampaikan Bu Eni tadi itu kan sebenarnya sebuah progres ya. Dari level inovasi produk sampai ke eksekusi produk ini di pasar. Betul. Gitu. Tingkat kepercayaan yang jualan juga meningkat. Tingkat kepedean juga meningkat Bu ya. Dan retail pada saat menerima produk yang sudah ada BPOM juga pasti tingkat kepercayaannya juga meningkat. Nah, kondisi yang dialami oleh Bu Eni ini bisa dialami oleh semua pelaku UMKM yang ada di sekitar kita, terutama di area pengawasan Badan POM Tabalong meliputi 4 kabupaten ya, dari Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Balangan dan Tabalong itu. Tinggal apa? Tinggal diduplikasi. Seperti yang dibilang Bu Eni tadi, gimana? Mudah, tinggal ikutin aturan aja gitu. Padahal semudah itu. Iya, semudah itu. Terus realnya gimana sih? Banyak line komunikasi kita bisa lewat Instagram, bisa lewat WA dan segala macam. Tinggal daftar saja program Pak, Bu, saya mau daftar program pendampingan UMKM. Gitu aja. Nanti tim kami akan segera merespon. Akan diarahkan juga pasti Pak ya. Kemarin juga ada dari Balangan, langsung kami turun tuh, saya sendiri turun jalan kaki masuk ke daerahnya, melihat kondisinya. Dan memang kondisi masyarakat UMKM kita tuh ada yang sudah ideal, ada yang baru mulai. Sah-sah saja gitu, baru mulai. Kita tidak akan menghakimi, oh ini nggak boleh Bu, seperti enggak. Karena memang fasenya di situ ya. Kayak kemarin ada ibu-ibu, dia produknya misalkan produk akar pinang gitu. Ya udah kita ke sana ngeliat kondisinya. Nanti izin edarnya yang sesuai apa? Oh masih di level rumah tangga, berarti izin edarnya PIRT. Nggak perlu kita paksa harus MD. Karena bayi kan juga harus merangkak dulu, nggak langsung maraton gitu ya. Betul. Nah, kita sesuaikan kondisinya. Yang penting apa? Yang penting produk ini tidak membahayakan masyarakat dulu. Gitu. Tidak mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi tetap jalan. Inovasi masyarakat, inisiatif masyarakat tetap terfasilitasi. Kemudian apabila ingin masuk ke ranah BPOM, nah ini syaratnya satu nih yang harus dilengkapi dulu nih. Ini pondasi dasar. Sarana produksi harus terpisah dari rumah tangga. Itu dulu. Gitu. Nah, jadi kalau sekiranya pengen memang usahanya itu berkembang, ya kita harus investasi tempat produksi dulu. Nah, nanti tempat produksi itu dibuat bagaimana? Teman-teman kami yang akan mendampingi. Tim BPOM akan turun, Bu, ini baiknya seperti ini. Oh, sampai segitunya ya, Pak? desainnya seperti ini, denahnya seperti ini. Bahan bakunya seperti ini, akan didampingi dan itu gratis ya. Kalau kita kursus habis berapa itu? Iya sih, betul. Hire konsultan bayar berapa itu ya. Nah, di sini dengan keterbatasan SDM yang ada, kami tetap komitmen untuk melayani 4 kabupaten ini. Syaratnya satu, UMKM-nya itu punya inisiatif untuk mengembangkan diri aja, itu kami sudah alhamdulillah mau gitu dulu loh. Intinya. Dan jangan ngakalin.
Jangan makal ya, Ya. jangan makal. Ya, jujur itu lebih baik gitu ya. Karena dengan jujur kalau salah bisa diperbaiki. Kalau bohong susah. Sulit. Daripada nanti kedeteksinya oleh laboratorium kami mengandung bahan berbahaya, jatuhnya malah pidana kan seperti itu. Itu ultimum remedium, tetap konsep Badan POM mendampingi. Jangan sampai masyarakat menganggap posisi kami berada di arah yang berseberangan. Kita berdampingan. Bergandengan tangan. Ya. Sangat friendly kok BPOM itu. Intinya UMKM-nya aja yang mau. Iya. Ya, jangan Mau atau overthinking tidak? duluan. Iya. Maju bareng lah yuk. Sama-sama. Oh, ayo maju Yuk, bareng. gitu. Ayo. Siap. BPOM siap mendampingi dan mengayomi. Yes, as always lah pokoknya. Oke Bu, silahkan promosi nih Bu. Ya, untuk Wadaiku Wadaiku si cookies talipuk. Iya. Silahkan. Mungkin para pendengar kita Bu ingin tahu belinya di mana. Oke pemirsa, ini cookies talipuk Wadaiku bisa dibeli di pusat toko oleh-oleh. Kalau ke Banjar ada di Andalas, kemudian di oleh-oleh Kalimantan. Kalau di Banjar di HSU di minimarket gitu kan. Nah, ini juga kami juga akan di Tabalong ya di oleh-oleh Sultan ya. Nanti Bu ya. Sultan. Coming soon Bu ya di situ ya. Iya. Segera ya. Segera. Bisa dilihat juga di IG Boleh, Instagramnya Wadaiku. IG Wadaiku. @wadaiku ya. @wadaiku. Oke. Iya. Bisa dicari, dipesan gitu Iya, ya Bu? bisa. Online bisa Bu ya. Online bisa kita. Oke, siap. Yang penasaran enak nih ya, dijamin enak, Enak, sudah enak. dicoba Semua rasa sudah kita dan buka. Bapak pun juga sudah Merekomendasikan. Iya, koleksi ya di kantor. Iya, jadi Harus kita dukung produk-produk iya betul. UMKM. Inilah fungsi program Brownies untuk Yes. mendukung UMKM. Tidak hanya di Tabalong ya, Jan. pasti. Ibu pun dari HSU bisa ke sini Muncul bawa ke produk sini, Bu. gratis, sama kayak BPOM juga melayani dengan gratis. Yes. Yang penting mau ya Pak ya. Jadi nggak perlu melayani dengan hati ya, melayani dengan gratis ya. Tetap pakai hati tetap Memasarkannya, pakai hati. mempromosikannya Melayani maksudnya. dengan gratis. Bagus juga tagline-nya ya. Diganti boleh Pak? Melayani dengan gratis. Oke, terima kasih Ibu. Terima Semoga kasih. semakin bisa mengepakkan sayap kemana-mana. Betul, Amin. seperti harapannya tadi ya. Apalagi Iya, sudah iya. mantap, sertifikasinya sudah lengkap semua Bu Betul. ya. Tinggal nanti mungkin perjalanannya aja. Dan masuk ke Tabalongnya nanti ditunggu Nah, Bu. ditunggu. Iya. Segera. Supaya kita tidak jauh ke HSU, apalagi ke Banjar tadi Jan. Jauh sekali. Oh, tidak di Banjar. Iya, agak sulit. Dan semoga bisa menginspirasi UMKM yang lainnya ya. Ya untuk bisa juga ini ada sertifikasi BPOM di produknya gitu ya. Dan tadi disampaikan Bapak mudah. Mudah Ya, saja. penting mau. Penting mau dan ikuti aturan kata Ibu Bapak ya. Betul sekali. Kita berjumpa di Brownies minggu depan ya. Boleh, kita berjumpa lagi pastinya. Terima kasih juga untuk Bapak. Sama-sama. Menginspirasi sekali, ilmunya mantap Pak. Kita tunggu next episode Pak, Next ya. episode juga Pak dengan pembahasan yang lain boleh lagi Pak ya kita Boleh. berjumpa Pak ya. Boleh. Dan juga terima kasih banyak yang sudah mendengarkan dan menyaksikan kami baik di radio maupun di TV Tabalong. Kita berjumpa di episode selanjutnya. Rina pamit. Jana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Radio Suara Tabalong, nyalakan pemberitahuan untuk mendapat update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.